Aku ngerasa kayak kalau misalnya bertumbuh di karir aja bukan tujuan aku aja gitu. Jadi kayak kalaupun aku harus, karena aku ngeliatnya selalu kayak di mana tempat aku bertumbuh secara capability itu adalah tempat aku bekerja 9 to 5-nya lah. Entah itu aku kerja di kantor, ya kalau kerja di kantor ya aku pengen di jabatan tertinggi di marketing, yaitu CMO misalnya, di sebuah company misalnya, atau ya 9 to 5-nya adalah create bisnis gitu ya, walaupun bisnis nggak mungkin 9 to 5 ya, more than 5 gitu. Cuman itu kan sebenarnya untuk memakmurkan dan mensejahterakan aku dan orang-orang di sekitarku lah. Jadi ibarat kata ketika aku sudah cukup di part itu, aku bisa nge-create ya part keduanya adalah impact sebenarnya. Nah, komunitas yang aku bangun, Minutes of Manager, itu kan sebenarnya ngumpulin para manajer untuk belajar bareng, bertumbuh bareng, berteman bareng, dan berdampak bareng lah. Gitu. Sekarang udah ada ribuan membernya. Ya kedepannya pengennya ini terus bertumbuh, nggak cuman sebagai komunitas, bahkan mungkin kita bisa create kampus gitu ya buat para profesional, lalu kita bisa create sebuah sistem atau bahkan mempengaruhi kebijakan yang kira-kira bisa ngebuat ilmu para profesional di berbagai bidang ini lebih inklusif gitu. Sekarang belajar bidang-bidang profesional, kalau aku di bidang marketing, brand, kreatif, produk dan bisnis, udah pasti Jakarta yang jadi pusat epicentrum ya kan gitu. Cuman sebenarnya ilmu itu kan bisa ditransfer dengan berbagai macam cara gitu. Cara paling sederhana lah yang ngumpulin dulu orang-orang punya ilmu kan. Lalu sekarang aku juga punya podcast, ada newsletter, ada kita kemarin bikin festival, ada namanya Manager Fest, ada 90 pembicara yang pro bono dan mau berbagi dari berbagai macam konten dan konteks. Ya itu yang tujuan kita buat ngebuatin jadi lebih inklusif gitu. Jadi kedepannya pengen ada kampus, pengen chapternya nggak cuman, sekarang ada chapternya di Jakarta, Bandung, Jogja sama Bali. Itu juga pengen ada di kota-kota lain, bahkan di kota-kota di luar Jawa gitu, Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi gitu ya, biar ilmunya bisa lebih inklusif sehingga nanti dampak di masing-masing daerahnya, desentralisasi ilmunya itu bisa lebih masif lagi. Menarik sih. Aku juga kepoin kamu ya, walaupun kita nggak ketemu. Si Minutes of Manager ini kan awalnya kecil ya, kayak kamu masih nyari-nyari kan awalnya. Siapa yang mau gabung? Sekarang tuh aku sempet iseng gitu kan daftar. Bahkan aku nggak masuk, coba nggak diterima loh. Deh, co-foundernya dan kita temenan, tapi aku nggak masuk loh. Iya, aku pernah coba daftar gitu, iseng. Tapi emang nggak ngabarin kamu ya. Jadi kayak aku pengen coba, pengen tahu animonya segede apa. Berapa tuh? Berapa? Biasanya kalau bikin event. Jadi kalau misalnya kita kan selalu ada kegiatan sebulan atau 2 bulan sekali, itulah Minutes Meet Up di Jakarta, Bandung, Jogja sama Bali gitu. Yang Jakarta ini yang daftar mungkin bisa sampai 500 sampai 1000. Kapasitasnya 40 orang. Pantesan susah ya, kayak seleksi beasiswa. Nah, aku selalu kayak berusaha untuk nggak ikutan seleksi sebenarnya. Gitu. Jadi biasanya seleksi orang dalam nggak berguna. biar lebih lah, ganti-gantian biasanya nggak seleksi, ganti-gantian, dan selalu disesuaikan sama temanya, selalu disesuaikan sama industrinya, gitu. Jadi biar lebih diverse gitu. Karena kan emang juga kalau saya datang ke Meet Up cuman dari satu company cuma beli 1 orang, kayak gitu. Jadi ya itulah. Cuma kalau misalnya di kota-kota lain kayak Jogja, aku sempet ke Jogja, ada peserta yang kayak, Mas aku udah daftar 3 kali di Jakarta. Terus dia nyoba di Jogja. Ikutin Jogja. Di Bali juga sempet ada kayak udah daftar 2 kali di Jakarta, kan ikutnya di Bali. Tapi mungkin kebetulan lagi main dan lagi liburan lah gitu. Cuman ya memang kalau di Jakarta karena udah kebentuk ekosistemnya, jadi lebih masif aja gitu. Itu keren sih sebenarnya, karena beneran aku lihat kayak dari awal yang kamu masih susah gitu ya nyari orang segala macam. Sekarang kayak everyone knows gitu, kayak teman-teman di circle aku gitu ya di LinkedIn pada follow loh, kayak keren gitu loh. Kira-kira kenapa tuh kalau menurut prediksi kamu dan analisa kamu gitu? Sebenarnya sesederhana nggak ada, karena emang nggak ada aja tempat yang kayak gitu. Kayak kalau misalnya entrepreneur udah punya tempat ngumpulnya sendiri gitu, kayak ada himpunan pengusaha muda Indonesia gitu kan, dan banyak lah platform-platform untuk mengumpulkan
pebisnis gitu. Terus pegawai ngumpul di mana ya kan? Okay. Pegawai ngumpul di mana? Padahal ya pegawai juga butuh bertumbuh kan. Dan kita juga punya keluh kesah dan kita juga punya masalah yang mungkin nggak bisa kita selesaikan sendiri di dalam kantor kita sendiri gitu. Kayak contoh kita ngebahas hal-hal yang sensitif misalnya. Bagaimana cara nge-lay off yang proper. Oke. Atau enggak kita ngebahas hal-hal yang kayak jarang dibahas gitu. Kayak misalnya community marketing itu perlu budget atau enggak. Di Indonesia nih komunitas tuh kuat, tapi community marketing atau community management mungkin akan berbeda ketika diimplementasiin di industri yang berbeda-beda. Nah itu mereka nggak bisa tuh ngobrol di dapur kantornya sendiri gitu. Mereka harus ngobrol sama dari luar-luar juga gitu. Nah nggak ada platformnya menurutku di Jakarta terutama untuk ngebuat itu terjadi gitu. Kalaupun ada acara networking night ataupun ada acara-acara yang kira-kira mempertemukan para manajer-manajer gitu, biasanya udah pasti hard sell, jualan produk yang bikin acaranya. Terus abis itu ya udah emang fokusnya sama pembicaranya gitu. Minutes itu fokusnya tuh beda banget ya. Kita nggak ada pembicara. Kayak semuanya jadi pembicara kan? Iya. Kayak conference gitu, jadi kayak semua jadi pembicara. Kita lempar topik, biasanya aku jadi moderator atau temanku jadi moderator, lempar topik, didebatin bareng. Kalau udah panas, udah kita nggak kerja. Biasanya juga ada ngobrol 2 jam, kadang-kadang bisa lebih gitu ya. Ya udah pulang selesai dari situ, kita selalu kayak encourage kenalan satu sama lain. Jangan tukeran kartu nama, tapi tukerannya mungkin Instagram, biar bisa kenal personal gitu. Dan kadang-kadang selesai acara itu kita ada kayak karaoke night atau ada ngebar bareng. Intinya gitu. Social life banget ya. Jadi social life banget, jadi balance lah gitu. Kadang-kadang kita ngomonginnya serius, kadang yang agak serius, kadang nggak serius sama sekali gitu. Tapi itu menarik sih. Soalnya kalau aku lihat emang unconference kayaknya mulai ngetren ya di Jakarta ya. Kayak aku pernah juga diundang gitulah sama salah satu edutech company dan ternyata dia bikin unconference gitu. Konsepnya mirip sih kayak kamu gini, sama gitu kayak 2 jam. Tapi benar ada part of hard sell karena sponsor. Pasti ada sponsor ya hard sell. Cuman most of the time tuh mereka ngobrol sendiri gitu. Oke, berarti menarik ya kalau teman-teman pada mau gabung gimana tuh? Bisa nggak sih sebenarnya? Atau bisa. Tetap harus kayak dulu-duluan? Gini, jadi sebenarnya kayak kita ada acara yang member only, ada yang public gitu. Jadi kalau public udah pasti kita publish ke sosial media dan website kita, dan ya feel free public gitu. Dan mostly juga kita gratis acaranya kan. Tapi ada juga acara member only, dan pertanyaannya lagi gimana cara jadi member. Basically jadi member adalah ikut sekali management up. Nanti bakal di-invite ke grup. Nanti harus berjuang di antara publik dulu. Betul. Baru nanti jadi member ya. Betul. Tetap susah ya, seleksi alam ya. Lah kita bilang susah sih ya, oke lah ya. Gitu. Tapi kan benefitnya nanti juga banyak di situ kalau kita udah masuk grupnya. Networking segala macam ya. Benar. Dia eksklusif ya jadinya. Iya, kita coba maintain itunya lah, karena mungkin bukan eksklusif tapi lebih kita kurit aja. Karena kita memang pengen bener-bener kan ini kan pengennya jadi bukan banyak-banyakan member kan. Kita pengen ini jadi community of practice gitu. Dan setiap meet up kita harus kayak nge-assess apakah orang-orang ini bakal contributing ke bukan buat komunitasnya tapi buat sesama membernya gitu. Gitu. Makanya kita selalu biasanya balancing tuh. Ada yang senior, ada yang C-levels, ada yang head, ada yang junior juga kita masukin. Biar apa ya? Biar cycle of learningnya tuh hidup di dalam komunitas ini gitu. Jadi ya proses assessmentnya tujuannya lebih buat proses kurasinya tujuannya lebih buat itu.